Sesosok bayi laki-laki lahir di pesawat komersial Citylink rute Pontianak, Surabaya pada pekan lalu. Ibu bayi diketahui mengandung baru 33 pekan dan belum waktunya melahirkan, namun dalam penerbangan tiba-tiba kontraksi. Proses melahirkan dibantu bidan yang kebetulan juga menjadi penumpang dalam penerbangan yang sama. Pasca melahirkan di pesawat, ibu dan bayinya langsung dibawa ke rumah sakit dan kini dalam kondisi sehat. Mungkin mendapat penanganan darurat di pesawat selama di pesawat, kemudian setelah mendarat langsung ditangani oleh petugas kita dokter atau perawat yang sedang bertugas Kemudian kita lihat tanda-tanda vital dari ibu yang melahirkan, kemudian kondisi bayinya kita juga periksa. Dan setelah itu setelah ditangani dengan baik kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Balai Besar Karantinaan Kesehatan BBKK Surabaya mengimbau calon penumpang dalam kondisi mengandung untuk melakukan persiapan dan pemeriksaan di BBKK Bandara untuk memastikan keselamatan saat penerbangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebuah video yang merekam seorang pengemudi mobil diberhentikan oleh anggota polisi lalu lintas di ruas tol dalam kota beredar di media sosial. Dalam video yang direkam seseorang dari sebuah gedung dekat tol ini, terlihat sang sopir mengambil sesuatu dari dalam mobilnya dan menyerahkan ke salah satu petugas Polantas. Terkait viralnya video ini, Polda Metro Jaya akhirnya mengklarifikasi dugaan adanya pungutan liar alias pungli yang dilakukan oleh petugas. Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono mengatakan bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu 15 Maret 2025. Argo menegaskan tidak ada pungli yang terjadi pada saat pihaknya melakukan tugas patroli di jalan tol. Kedua petugas memberhentikan pengendara mobil tersebut karena pajak kendaraannya telah habis masa berlakunya. Argo membenarkan adanya upaya penyuapan yang dilakukan pengemudi tersebut, namun dengan tegas petugas menolak tawaran tersebut. Yang ditunggu-tunggu sebentar lagi datang nih. Atau sudah ada yang cair? Ya, apalagi kalau bukan THR atau tunjangan hari raya. Kira-kira buat apa aja sih peruntukan dana THR? Mau dibagi-bagi sih ya, ada yang buat nabung, ada yang buat keperluan sehari-hari, dan ada mungkin mau self reward kali ya, mau beli sesuatu untuk diri sendiri. Mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Keperluan biasa sih, kayak ngasih uang saku keponakan, terus adik-adik, terus paling dipakai buat beli baju dan make up buat lebaran. Pertama-tama sih bagi-bagi ke keluarga, liburan bareng juga, sama paling beli kebutuhan pribadi sih. Buat ngasih sepupu-sepupu atau tetangga-tetangga yang anak kecil, terus sama paling beli baju lebaran. Nah, supaya THR nggak cuma numpang lewat, yuk simak tips mengelola THR berikut ini. Pertama, gunakan THR untuk mencicil atau melunasi hutang minimal 10% hingga 30% dari THR-mu. Kedua, sisihkan minimal 20% untuk tabungan. THR bisa menjadi alternatif sumber dana untuk investasi. Ketiga, membayar zakat dan infak. 10% dari THR disisihkan untuk kewajiban membayar zakat dan infak. Dan keempat, untuk kebutuhan pokok, sisihkan 40% THR untuk menunjang kebutuhan saat hari raya. Ingat, sesuaikan kebutuhan belanja dan jangan sampai berlebihan. Dari Jakarta, Naura Syafika, Iriansyah, Aulia, iNews melaporkan. Suasana dramatis terjadi saat angin kencang menerjang kawasan Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Senin siang. Terjangan angin menerbangkan atap sebuah bengkel, papan reklame dan beberapa bagian rumah warga hingga nyaris mencelakai sejumlah pengendara di jalan raya.
Material yang berterbangan ini kemudian menutup akses sejumlah ruas jalan raya. Tim gabungan dibantu masyarakat setempat melakukan evakuasi serta membersihkan puing-puing bangunan yang menutup separuh ruas jalan. Menurut aparat berwenang, angin puting beliung tak hanya menerjang kawasan Tiban Center, tapi juga merusak sejumlah rumah dan toko yang ada di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Meski kerugian material mencapai ratusan juta rupiah, namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa warga Kebon Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat di kantor Wali Kota Jakarta Barat berlangsung ricuh. Massa memanjat pagar kantor Wali Kota Jakarta Barat yang terkunci gembok dan merangsek masuk ke dalam kantor Wali Kota hingga terjadi saling dorong dengan polisi dan Satpol PP. Dalam aksinya ini, warga meminta alat berat di permukiman mereka yang sebagian sudah tergusur ditarik kembali, serta sejumlah orang yang diduga melakukan pengancaman diusir dari kawasan tempat tinggal mereka. Unjuk rasa warga ini merupakan buntut penggusuran tempat tinggal mereka seluas 22 hektar di 2 RW dan 4 RT di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa warga sempat melakukan audiens dengan perwakilan Wali Kota Jakarta Barat. Pemkop Jakarta Barat langsung melakukan observasi ke lahan permukiman warga. Namun kesepakatan ini belum dilakukan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Inginnya warga hari ini kena datang di Wali Kota, hentikan aktivitas dan keluarkan alat beko. Tidak ada penekanan, intimidasi terhadap warga Kebun Sayur. Di dalam eksekusi itu pun tidak, di dalam putusan itu pun tidak menyebutkan eksekusi, Bang. Kita tahu bersama dan kita sudah baca itu. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutannya tidak juga dipenuhi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terjadi angin puting beliung. Video amatir warga merekam angin puting beliung yang menerjang permukiman Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin membuat bangunan rusak dan atap rumah berterbangan. Warga terdampak panik melihat angin memporak-porandakan tempat tinggal mereka. Sebanyak 105 rumah warga rusak berat usai diterjang angin puting beliung. Dari jumlah tersebut, 35 rumah ambruk rata dengan tanah. Sejumlah warga bergotong royong, membersihkan dan mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Menurut warga, angin kencang disertai hujan deras tersebut menerjang Desa Bugis sebanyak 2 kali. Berarti itu ada angin kencang, mulai pada jatuh nih. Brak. Wah, anak-anak lari. Saya juga ikut lari, bingung kan Pak, ngumpet di mana. Begitu saya keluar, mau keluar nih, angin udah muter Pak. Jadi begitu muter kan saya takut kalau keluar pasti kena material. Jadi saya ngumpet sini tuh. Ngumpet di pinggiran tembok dinding rumah tuh. Sampai agak reda. Itu angin yang pertama. Saya lari ke rumah sebelah tuh agak kuat, jadi saya pindah ke sana. Setelah nyampe sana angin kedua Pak. Masuk lagi. Bener-bener masuk si angin tuh. Jadi berantakan semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas BPBD Kabupaten Indramayu telah menyiapkan tenda pengungsian untuk warga yang rumahnya rusak. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan.